Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang eksorsisme dalam gereja Katolik. Ada 3 poin yang menjadi sorotan. Yang pertama, arti. Yang kedua, sejarah. Dan yang ketiga, proses eksorsisme. Untuk lebih jelasnya, saudara-saudari, mari ikuti ulasan berikut ini. Yang pertama, arti eksorsisme. Kata eksorsisme berasal dari kata bahasa Latin, exorcismus, yang artinya adalah sebuah praktek untuk mengusir setan atau makhluk halus ataupun roh jahat lainnya dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang kerasukan setan. Praktek ini sudah cukup lama dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan agama di berbagai negara. Eksorsisme dalam gereja Katolik adalah praktek spiritual yang dilakukan dengan maksud mengusir atau mengalahkan kekuatan jahat seperti setan atau roh-roh jahat dari individu yang terkena pengaruhnya. Praktek ini dilakukan oleh seorang imam yang memiliki otoritas gerejawi untuk melawan kehadiran kejahatan rohani. Eksorsisme dalam gereja Katolik dianggap sebagai tindakan sakramental dan dilakukan dalam konteks keimanan dan pelayanan pastoral. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu yang terkena gangguan rohani agar mendapat pembebasan dan keselamatan. Proses eksorsisme melibatkan doa-doa khusus yang diucapkan oleh imam dalam rangka melawan kekuatan jahat. Yang kedua, sejarah eksorsisme. Eksorsisme dalam gereja Katolik memiliki akar yang cukup lama atau sudah sangat kuno, yang bermula dari zaman Yesus Kristus dan pewaris ajarannya, yaitu para rasul. Eksorsisme menjadi bagian penting dari tradisi gerejawi dan merupakan praktik spiritual yang diakui dan dijalankan gereja Katolik hingga saat ini. Dalam Perjanjian Baru, Kitab Suci mencatat beberapa kejadian di mana Yesus melakukan eksorsisme untuk mengusir roh-roh jahat. Yesus mengajarkan kepada para rasulnya tentang kekuatan dan otoritas untuk melawan kekuatan jahat. Para rasul kemudian meneruskan ajaran ini dan melaksanakan eksorsisme sebagai bagian dari pelayanan mereka. Selama berabad-abad, eksorsisme terus dilakukan dalam komunitas-komunitas Katolik di seluruh dunia. Pada awalnya, eksorsisme lebih sering dilakukan dalam konteks pembaptisan orang dewasa yang baru masuk dalam iman Katolik. Eksorsisme tersebut merupakan bagian dari ritus pembaptisan yang melibatkan penolakan terhadap setan dan pengusiran roh jahat dari individu yang akan dibaptis. Pada abad keempat, Gereja Katolik mengeluarkan dekrit yang mengharuskan eksorsisme dilakukan oleh imam yang memiliki otoritas gerejawi. Selain itu, diperkenalkan juga ritual Romanum, yaitu sebuah buku liturgi yang berisi panduan dan doa-doa eksorsisme yang diakui oleh gereja. Dalam sejarahnya, gereja Katolik selalu mengingatkan bahwa
eksorsisme harus dilakukan dengan bijaksana, hati-hati, dan dalam ketaatan terhadap otoritas gerejawi. Gereja juga menekankan pentingnya pendekatan medis dan psikologis dalam mengidentifikasi kemungkinan gangguan rohani. Eksorsisme hanya direkomendasikan dalam kasus-kasus yang telah diuji dan diakui secara pasti sebagai kasus yang membutuhkan intervensi rohani. Yang ketiga, saudara-saudari, proses eksorsisme. Proses eksorsisme dalam gereja Katolik melibatkan serangkaian langkah dan ritual yang dilakukan oleh seorang imam yang tentunya memiliki otoritas gerejawi. Berikut ini beberapa langkah umum dalam proses eksorsisme. Pertama, sebelum melakukan eksorsisme, imam akan melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap individu yang diduga terkena pengaruh kekuatan jahat. Tujuannya adalah untuk memahami situasi secara holistik, mencari tahu apakah ada tanda-tanda gangguan rohani yang nyata, dan memastikan bahwa eksorsisme adalah tindakan yang tepat dalam kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, imam dapat bekerja sama dengan ahli medis atau psikologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi individu tersebut. Yang kedua, sebelum eksorsisme, imam dan individu yang akan menjalani eksorsisme akan melakukan persiapan rohani. Ini melibatkan doa-doa, konseling, dan pertobatan. Individu tersebut juga akan diarahkan untuk meningkatkan kehidupan spiritualnya, memperkuat iman, dan melibatkan diri dalam sakramen-sakramen gereja. Yang ketiga, eksorsisme biasanya dilakukan di gereja atau di tempat suci yang sesuai. Selama proses ini, imam akan memimpin doa-doa eksorsisme yang telah ditetapkan oleh gereja Katolik. Doa-doa ini mengutuk kehadiran kejahatan rohani dan memohon pertolongan dan pembebasan bagi individu yang terkena dampaknya. Imam juga bisa menggunakan tanda, salib, air suci, dan objek-objek berkat untuk membantu dalam proses eksorsisme. Yang keempat, setelah sesi eksorsisme selesai, imam akan mengucapkan doa penutup dan memberikan penghiburan rohani kepada individu yang menjalani eksorsisme. Penting untuk memberikan dukungan pastoral dan bimbingan kepada individu tersebut setelah eksorsisme selesai. Proses penyembuhan dan pemulihan bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, dan imam dapat memberikan saran dan dukungan spiritual yang diperlukan dari individu bersangkutan. Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang eksorsisme dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.